Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-477. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, istrinya tidak segera menjawab, tetapi seperti biasanya, apabila mereka berselisih pendapat tentang Rudito itu, maka perempuan itu pun menundukkan kepalanya sambil menitikkan air matanya. Ayah Rudito itu menarik nafas dalam-dalam. Sudah berpuluh kali ia mengalami persoalan yang serupa. Istrinya menangis karena ia tidak dapat memenuhi permintaan anak laki-laki satu-satunya yang menjadi sangat manja itu. Tetapi tidak seperti biasanya, laki-laki itu berkata, "Nyai, biasanya aku tidak dapat menolak jika kau sudah mulai menitikkan air mata. Sebenarnya kali ini pun aku ingin memenuhinya. Tetapi apa boleh buat, persoalannya ada di luar kemampuanku. Aku tidak dapat merubah jalan hidup seseorang jika itu memang harus berlaku." Bukan tidak dapat, tetapi kau tidak mau melakukannya, jawab istrinya di sela-sela sedu sedanya. Sekali lagi ayah Rudito menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan, tetapi aku benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jalan hidup seseorang dengan kekuatan batinku." Istrinya tidak menyahut lagi, tetapi kediamannya terasa bukan kediaman yang ikhlas pula. Agaknya istrinya kali ini merasa bahwa suaminya tidak lagi mau menuruti permintaannya dan permintaan anaknya. Meskipun perasaan itu direndamnya, namun suaminya yang mempunyai pengamatan tajam sekali atas peristiwa manusiawi dan alami di sekitarnya, merasakan kekecewaan yang dalam itu. Namun demikian ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. "Nyai," berkata ayah Rudito itu kemudian, "aku tahu bahwa kau kecewa, tetapi aku harap bahwa kau dapat mengerti keadaanku pula." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku tidak dapat menolak bahwa malam nanti aku akan ikut membicarakan persoalan Pandanwangi itu secara resmi dengan Ki Demang di Sangkal Putung." Tetapi istrinya sama sekali tidak menjawab. Bahkan titik air matanya sajalah yang menjadi semakin deras. Sambil terisak, ia berkata, Rudito adalah satu-satunya anak kita. Alangkah malang nasibnya, dan alangkah kecil arti orang-orang tua yang tidak dapat memenuhi keinginan anaknya. Kelahiran yang tanpa dimintanya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita, sehingga kelanjutan dari kelahirannya itu pun akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Suaminya menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab. Di dalam keadaan yang demikian, istrinya terlampau sulit untuk dapat mengerti kata-katanya. Tetapi kali ini
ia sama sekali tidak akan berniat untuk mencoba memenuhi permintaan istrinya itu. Selain ia merasa bahwa ia akan memaksakan dirinya menjelajahi daerah kemampuan yang tersembunyi baginya, juga karena ia merasa terlampau berat untuk mengiyakannya. Dengan demikian maka untuk beberapa lamanya keduanya berdiam diri, masing-masing dihanyutkan oleh angan-angan yang berselisih jalan. Dalam pada itu, Rudito sendiri sedang berjalan-jalan di kebun belakang. Ada sesuatu yang belum pernah hinggap di perasaannya. Tiba-tiba saja ia merasa tertarik sekali kepada Pandanwangi. Gadis itu serasa gadis yang paling cantik yang pernah dilihatnya. Selama ini, ia tidak pernah menghiraukan gadis yang manapun juga. Namun tiba-tiba ia merasa tertarik kepada gadis yang masih mempunyai saluran darah dari sumber yang sama. Langkahnya terhenti ketika kemudian ia melihat Prastowo sedang sibuk di kandang kudanya. Sejenak ia memandang dari kejauhan, tetapi ia tidak mendekatinya. Sambil menundukkan kepalanya, ia melanjutkan langkahnya menyelusuri pepohonan yang rimbun. "Besok aku akan berburu," berkata Rudito di dalam hati. "Tetapi anak yang gemuk itu tentu akan lebih menarik bagi Pandanwangi, apalagi apabila pembicaraan tentang mereka sudah selesai." Rudito mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Ayah kali ini tidak mau membantuku." Kekecewaan yang sangat telah mencekam hati anak muda itu, namun ia tidak mempunyai jalan untuk memecahkannya. Demikianlah, ketika waktu yang dibicarakan tiba, secara resmi Ki Demang Sangkal Putung diiringi oleh Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar naik ke pendopo diterima oleh Ki Gede Menoreh bersama ayah Rudito. Mula-mula mereka memperkenalkan diri masing-masing sebelum mereka terlibat di dalam pembicaraan pendahuluan yang riuh diselingi dengan gelak tertawa. "Namanya Ki Waskito," berkata Ki Gede Menoreh, lalu katanya, "bukan saja karena ia kemudian dapat melihat peristiwa yang bakal terjadi atas seseorang, tetapi nama itu dimilikinya sejak kecil. Adalah kebetulan saja. Maksudku adalah terpenuhi keinginan orang tuanya dengan memberinya nama Waskito. Tidak melihat peristiwa yang bakal terjadi atas seseorang, tetapi aku sekedar mencoba menguraikan isyarat yang dapat aku lihat. Hanya yang dapat aku lihat. Dan yang dapat aku lihat, jumlahnya terlampau sedikit dibandingkan dengan kejadian alam yang tidak terhitung jumlahnya. Yang sedikit itu pun sudah merupakan kelebihan, karena pada umumnya kami tidak dapat melihatnya sama sekali. Bukan tidak melihat, tetapi perhatian kalian tidak tertuju pada penggunaan mata hati untuk melihat isyarat-isyarat yang ada. Kalian tertarik pada persoalan yang lain yang aku tidak dapat melakukannya." "Tentu tidak. Kau pun memiliki ilmu yang hampir sempurna di bidang kanuragan. Itulah kelebihanmu." Orang yang bernama Ki Waskito itu tersenyum. Dipandanginya Ki Gede Menoreh sesaat, lalu katanya, "Jangan menyebut ilmu di dalam olah kanuragan. Aku menjadi malu karenanya. Benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan Ki Gede. Apalagi sebelum Ki Gede kena cedera." Ki Gede Menoreh tersenyum. Kemudian katanya, "Kau memang seorang yang rendah hati.
Lalu katanya kepada Ki Demang di Sangkal Putung dan kawan-kawannya, "Inilah orang yang sekarang ada di rumah ini. Sudah lama sekali ia tidak berkunjung kemari. Tiba-tiba saja, tanpa mimpi apapun, aku mendapat kunjungannya." Tentu Ki Gede tidak mengetahuinya bahwa akan ada tamu berkunjung kemari, bertanya Kiai Gringsing. "Tidak, dan kunjungan kami juga tidak. Tetapi bagi Ki Waskito, barangkali kunjungan kami tidak mengejutkannya." "Ah, tentu mengejutkan. Aku sama sekali tidak mengetahuinya bahwa sesudah kami akan datang tamu dari Sangkal Putung. Sudah aku katakan, hanya jika ada isyarat aku mengetahuinya. Itu pun kadang-kadang harus dengan tekun dan sengaja mencari pada seseorang atau keadaan." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang luas dan dalam, ia segera mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ki Waskito. Demikian juga Ki Sumangkar dan Ki Demang di Sangkal Putung, seperti juga Ki Gede Menoreh. Dalam pada itu, pembicaraan mereka pun segera berkembang dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Sehingga akhirnya Ki Demang Sangkal Putung sampai juga pada pokok persoalannya, membicarakan hubungan yang sudah lama terjalin antara Swandaru yang gemuk itu dengan Pandanwangi. Tidak ada kesulitan di dalam pembicaraan itu. Ki Gede Menoreh yang sebenarnya memang sudah lama menunggu kedatangan mereka, dengan senang hati menerimanya pula. Meskipun sebagai kelaziman seorang ayah, Ki Gede berkata, "Baiklah Ki Demang, lamaran Ki Demang bagi putra Ki Demang yang bernama Swandaru itu aku terima. Meskipun demikian, karena bukan aku orangnya yang akan menjalaninya, maka aku akan menanyakannya kepada anakku. Karena itu, kami persilahkan Ki Demang tinggal 2-3 hari di sini. Pada saatnya, kami akan memberikan jawaban atas lamaran Ki Demang bagi putra Ki Demang itu." Ki Demang pun mengetahui bahwa akan demikian jawaban Ki Gede Menoreh. Itulah sebabnya ia sudah bersedia jawaban pula. "Baiklah Ki Gede, kami akan menunggu sampai pintu yang kami ketuk itu terbuka." Demikianlah, pembicaraan itu tidak mengalami persoalan apapun. Semuanya berlangsung seperti yang diharapkan. Meskipun kadang-kadang terasa perasaan Ki Waskito tersentuh, setiap kali ia teringat kepada anak laki-lakinya. Namun demikian sama sekali tidak terlintas di dalam angan-angannya untuk berbuat sesuatu atas pembicaraan itu. Ia tidak ingin mempergunakan sesuatu yang dimilikinya untuk mempengaruhinya. Jika terjadi sesuatu, biarlah itu terjadi karena seharusnya terjadi, bukan karena aku, dan apalagi karena usahaku untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi itu. Tetapi kegelisahan di hati Ki Waskito seakan-akan selalu mengganggunya. Ketika ia mendapat kesempatan, maka dicobanya untuk menilik di dalam dirinya. Apakah ia menemukan sesuatu yang kurang wajar di dalam persoalan yang sedang dihadapinya? Tiba-tiba keringat dingin mengembun di keningnya. Ia melihat sesuatu yang seakan-akan disaput oleh mendung yang kelabu. Tidak, desisnya di dalam hati. Tetapi itu di luar kuasanya. Ia hanya melihat, ia tidak dapat berbuat apapun atas penglihatannya.
Ki Waskito menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengerti di manakah letak kesalahan dari persoalan yang dihadapinya, karena ia tidak sempat merenunginya ketika pembicaraan itu kemudian berlangsung dengan riuhnya, diselingi oleh gelak tertawa. Ki Waskito mencoba juga untuk tertawa, namun setiap kali terbayang di rongga mata hatinya bahwa perkawinan yang dibicarakan ini bagai bayang-bayang di dalam gelapnya kabut yang buram. Kenapa? Timbul pertanyaan yang membelit hatinya, tetapi Ki Waskito tidak sempat mencari jawab. Bahkan menurut tanggapannya di dalam kesempatan yang sempit itu, seakan-akan perkawinan yang akan terjadi antara Swandaru dan Pandanwangi akan diliputi oleh kegelapan hati, meskipun perkawinan itu sendiri akan tetap berlangsung. Mudah-mudahan aku salah, ia berkata kepada diri sendiri di dalam hatinya. Aku tidak mendapat waktu yang luas untuk meyakini isyarat yang tidak aku kehendaki terselip di dalam hati ini. Namun yang terjadi kemudian adalah pembicaraan-pembicaraan yang berkepanjangan, yang kadang-kadang sudah menyimpang dari persoalan yang sebenarnya. Sesaat kemudian maka Pandanwangi pun menghidangkan makanan dan minuman bagi mereka, bahkan makan malam sama sekali. Biarlah anak-anak muda makan kemudian, berkata Ki Gede menoreh. Lalu katanya, biarlah nanti Swandaru, Agung Sedayu dan Rudito berbujana sendiri dengan Prastowo dan Pandanwangi. Ki Gede menoreh berhenti sejenak, kemudian katanya, di mana mereka sekarang? Mereka ada di Gandok, atau mungkin di Gardu Peronda. Agaknya mereka ingin menemui kawan-kawannya ketika mereka berada di tanah perdikan ini. Ki Gede menoreh mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bagi Swandaru dan Agung Sedayu, maka sudah banyak sekali anak-anak muda di tanah perdikan ini yang dikenalnya. Karena itu, maka mereka tentu ingin juga bertemu dan sedikit membicarakan kenangan masa lampau itu. Meskipun bagi orang-orang di tanah perdikan menoreh, masalah-masalah di masa lampau itu sudah tidak ingin dikenangnya lagi. Tetapi dalam pada itu, ternyata hanya Agung Sedayu sendirilah yang pergi ke gardu di regol halaman. Ketika udara di Gandok terasa terlampau panas, maka kedua anak muda itu pun duduk di serambi. Mereka tidak ikut Ki Demang menghadap Ki Gede menoreh, karena persoalan yang akan dibicarakan adalah persoalan Swandaru. Kakang Agung Sedayu, berkata Swandaru yang gemuk itu, udara panasnya bukan main. Aku akan ke Pakiwan sebentar. Kenapa? Aku akan membasahi wajahku sejenak, mencuci muka, agar badanku terasa agak segar. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, dan ia pun kemudian duduk sendiri di serambi. Tetapi ternyata Swandaru lama sekali tidak kembali ke serambi Gandok. Karena itulah maka Agung Sedayu yang kesepian itu pun berdiri dan melangkah pergi ke gardu di regol untuk menemui beberapa orang yang sedang bertugas meronda. Ternyata ada di antara mereka yang sudah dikenalnya ketika ia berada di tanah perdikan itu. Sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu pun segera terlibat dalam pembicaraan yang mengasihkan. Dalam pada itu, Swandaru yang pergi ke Pakiwan dan mencuci mukanya
tidak segera kembali ke Serambi Gandok karena kebetulan saja ia berpapasan dengan Prastowo. Sejenak mereka bercakap-cakap di dalam keremangan malam di Serambi belakang. Tetapi sejenak kemudian, seseorang telah mendekati mereka sambil bertanya, "Apa kerjamu di situ, Prastowo?" Prastowo berpaling, lalu jawabnya, "Aku kurang mengerti apa yang dikehendaki orang ini." "Siapa?" Bertanya orang itu. "Seorang pekatik. Ia bertanya tentang kudamu yang hitam itu." "Kenapa kuda itu?" Prastowo tidak menjawab, tetapi dengan sengaja ia bergeser membayangi Swandaru sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Swandaru menjadi berdebar-debar, apalagi ketika ia melihat orang yang mendekatinya itu. "Apa katanya?" Orang itu masih bertanya. "Bertanyalah sendiri kepadanya." Ketika orang itu berdiri di hadapan Prastowo, maka tiba-tiba Prastowo berkata, "Uruslah kudamu, aku akan menyiapkan keperluan tamu-tamu di pendopo itu." "Prastowo!" Orang itu mencoba mencegah, tetapi Prastowo sudah meninggalkannya. "Anak bengal!" Orang itu mengumpat, wajahnya menjadi merah ketika ia melihat yang disebutnya pekatik itu adalah Swandaru. Tetapi ia masih berdiri saja sambil menundukkan kepalanya. Ada sesuatu yang seakan-akan mengikatnya untuk tetap di situ. Swandaru pun menjadi bingung karena orang itu adalah Pandanwangi. Sejak Prastowo memanggil gadis itu, maka hampir saja mulutnya terbuka untuk menyatakan dirinya. Tetapi ternyata kata-katanya tidak meloncat dari sela-sela bibirnya. Kini keduanya berdiri berhadapan di dalam keremangan malam di Serambi belakang dalam suasana yang beku. Tetapi Swandaru pun akhirnya dapat menguasai perasaannya dan berkata, "Bukan maksudku memanggilmu, tetapi apakah pekerjaanmu sudah selesai? Bukankah kau sedang mempersiapkan hidangan buat para tamu?" Dengan keringat yang membasahi punggungnya, Pandanwangi menjawab seperti di luar sadarnya, "Aku sudah selesai. Aku sudah menghidangkan suguhan itu." "Oh," Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun dalam pada itu ada sepercik kegembiraan bahwa Pandanwangi tidak perlu lagi meninggalkannya. Namun suaranya masih terasa sendat ketika ia bertanya, "Apakah mereka sudah selesai berbincang?" Pandanwangi menganggukkan kepalanya. "Rupa-rupanya pembicaraan mereka sudah selesai." Jadi, suara Swandaru bahkan menjadi gemetar. Apakah ayahmu tidak berkeberatan?" Pandanwangi menundukkan kepalanya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Ayah menyerahkan persoalannya kepadaku. Aku mendengar ayah berkata bahwa ayah akan bertanya kepadaku lebih dahulu." Dada Swandaru menjadi semakin berdebar-debar ketika terlihat olehnya sebuah dingklik bambu di Serambi belakang. Maka katanya, "Apakah kita akan duduk saja di dingklik itu?" Pandanwangi tidak mengerti pesona apakah yang telah menggerakkan kepalanya sehingga kepalanya itu terangguk-angguk. Keduanya pun kemudian duduk di atas dingklik bambu di Serambi belakang di dalam keremangan malam. Ketika ambien bambu itu bergoncang dan keduanya tanpa sengaja bersentuhan,
Terasa sesuatu bagaikan mengalir di sepanjang jalur darah kedua anak-anak muda itu dan merayap sampai ke pusat jantungnya. Namun dengan demikian, mulut mereka justru seakan-akan menjadi terbungkam. Sejenak mereka saling berdiam diri. Dalam kesenyapan malam yang menjadi semakin dalam, terdengar jantung mereka berdegup terlampau keras. Namun perlahan-lahan, keduanya berhasil menguasai kegelisahannya. Pandan Wangi mengangkat wajahnya ketika ia mendengar pembantu-pembantunya sibuk mencuci alat-alat dapur di sebelah serambi itu. Aku mempunyai pekerjaan di dapur, Berkata Pandan Wangi. Swandaru menganggukkan kepalanya sambil menjawab singkat, "Iya." Tetapi Pandan Wangi tidak beringsut dari tempatnya. Ia masih saja duduk di samping Swandaru. Tetapi matanya bahkan jauh menembus ke dalam gelapnya malam. "Pandan Wangi." Sejenak kemudian terdengar suara Swandaru perlahan-lahan. "Tentu ayah dan Ki Gede membicarakan persoalan kita sampai sejauh-jauhnya. Meskipun Ki Gede masih akan bertanya kepadamu, namun sebenarnya mereka telah mengetahui jawabnya, karena Kiai Gringsing sudah mengatakannya kepada ayah bahwa pernah dibicarakannya masalah ini sebagai pendahuluan." Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. "Meskipun demikian Pandan Wangi, sebaiknya kau mengenal aku lebih jauh lagi. Tentu aku tidak akan dapat mengatakan tentang diriku sendiri. Selama kami masih akan tinggal di sini beberapa hari lagi untuk menunggu jawabmu, selama itu kau dapat bertanya kepada guru tentang diriku atau kepada Kakang Agung Sedayu. Kau mengenal aku selama ini sebagai tamu di rumah ini. Karena itu, tentu tingkah lakuku, tutur kataku, aku jaga sebaik-baiknya. Tetapi tidak demikian halnya jika aku berada di rumahku sendiri." Pandan Wangi berpaling sejenak, tetapi hanya sejenak. Kata-kata Swandaru itu mempunyai kesan yang aneh di dalam hatinya. Justru karena keterbukaannya itulah, maka Pandan Wangi merasa semakin tertarik kepada anak yang gemuk ini. Hampir di luar sadarnya, ia menjawab, "Betapapun sifatmu, Kakang, tetapi aku melihat kejujuran di dalam sikap, kata, dan kalau aku tidak salah tangkap juga angan-anganmu. Itu adalah bekal yang sangat berharga bagi kita kelak, karena aku tidak ingin ada rahasia di antara keluarga, apalagi pada suami dan istrinya. Pengalaman yang pahit di dalam keluargaku sendiri menyatakan bahwa ketidakjujuran hanya akan menimbulkan malapetaka saja." Swandaru mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Pandan Wangi yang tiba-tiba menjadi sayu. Karena itu, ia tidak bertanya lebih lanjut. Karena persoalannya pasti akan menyangkut kakaknya, si Danti, yang pernah menggemparkan tanah perdikan ini. Dan bahkan tanpa dikehendakinya, si Danti terbunuh oleh adiknya itu sendiri. "Pandan Wangi," berkata Swandaru kemudian, "terima kasih atas pengertianmu, tetapi keterbukaan hati kadang-kadang wujudnya adalah sikap yang barangkali tampak kasar dan tidak sopan. Aku merasakan betapa kadang-kadang orang tuaku atau guruku atau orang lain tidak senang melihat sikapku. Aku memang berusaha untuk sedikit melunakkan keterbukaan hatiku dengan bentuk yang lebih baik, tetapi tidak selalu berhasil. Setiap kali, tiba-tiba saja meloncat sikapku yang kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain, apalagi di hadapan Kakang Agung Sedayu yang mempunyai sifat-sifat yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang lain." "Kakang Swandaru," berkata Pandan Wangi kemudian,
Kekasaran bukan sifat yang kurang baik apabila itu disadari dan dilandasi dengan niat-niat yang baik. Namun kejujuran itu sendiri mempunyai nilai yang sangat tinggi bagiku. Pandan Wangi menundukkan kepalanya semakin dalam. Lalu katanya, Dan aku bukannya orang yang terbuka, meskipun aku berusaha untuk berbuat sejujur-jujurnya. Tetapi Kakang, aku adalah seorang gadis yang murung sejak kanak-kanak. "Aku mengerti Pandan Wangi," jawab Swandaru. "Kau pernah kehilangan sesuatu yang paling mahal harganya, yaitu kasih ibumu. Tetapi ayahmu adalah seorang yang sangat baik bagimu, sehingga kau dapat berkembang seperti sekarang ini." Aku hanya ingin kau juga mengetahui, Kakang, jika aku setiap kali berwajah murung, sama sekali bukan selalu karena persoalan yang aku hadapi pada suatu saat, tetapi itu adalah sifatku yang mungkin sangat menjemukan bagi orang lain. Aku pernah mendengar guruku menasehati aku, Pandan Wangi, bahwa di dalam hidup berkeluarga itu, masing-masing tidak memasang harga diri yang mati. Kadang kita masing-masing harus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan sendiri. Itulah agaknya salah satu bentuk pengorbanan yang kecil, dan tentu kau pun pernah mendengar uraian yang panjang lebar di dalam setiap upacara perkawinan. Jika kita memperhatikan setiap nasihat, meskipun tidak ditujukan kepada kita, tetapi kepada nganten yang dirayakan saat itu, kita akan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Tetapi pokok dari persoalannya adalah bahwa kita masing-masing harus menerima sisihan kita itu seutuhnya, bukan hanya yang baik saja yang ada padanya, tetapi dengan segala kekurangan-kekurangannya. Aku mengerti, Kakang, Berkata Pandan Wangi. dan kita bukan anak-anak yang baru menginjak usia remaja, yang membayangkan malam terang bulan di sepanjang tahun, namun yang dengan segera menjadi kecewa ketika melihat bulan tidak bulat lagi. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, kita memang bukan remaja kecil lagi. Mudah-mudahan aku dapat menyesuaikan diriku dalam kehidupan yang lebih dewasa dengan segala kekurangan dan kelebihan. Aku berharap bahwa kita dapat mempertahankan segala yang baik dan mengurangi sejauh mungkin kekurangan-kekurangan di hati kita masing-masing." Pandan Wangi tidak segera menyahut, tetapi kata-kata Swandaru itu membuatnya berbangga. Sehari-hari ia melihat Swandaru itu seakan-akan tidak pernah bersungguh-sungguh dalam setiap persoalan. Namun ternyata menghadapi perkawinannya, Swandaru dapat berbicara seperti seorang kakek di depan sepasang mempelai yang sedang dipersandingkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.